Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membahas hasil luas dinamika populasi dari kelompok kami dalam mengelola dan menganalisis data menggunakan RStudio. Kelompok kami beranggotakan yang pertama itu ada Aliyah Monika Karolin, yaitu saya sendiri dengan NIM 2209951. Kemudian yang kedua itu adalah rekan saya yaitu Lula Yulinar dengan NIM 2209502. Yang ketiga yaitu ada rekan saya juga yang bernama Muhammad Iqbal Fareli dengan NIM 2203950. Di sini kami menggunakan data hasil tangkapan ikan tongkol di PN Karangantu tahun 2015 hingga tahun 2003, di mana data yang kami gunakan ini menggunakan data dari praktikum sebelumnya atau tugas sebelumnya. Kemudian di sini kami menggunakan referensi yang telah digunakan atau yang telah ada pada codingan ini yang diberikan oleh Ibu Siska, yaitu referensinya menggunakan referensi yang sama, yaitu dari Malcolm Hayden 2023. Hal yang pertama dilakukan yaitu kita menginstal Escape Remote terlebih dahulu jika belum diinstal. Kemudian pada analisis ini menggunakan 3 library yang dimana untuk plotting sendiri menggunakan ggplot2 dan pada lisensi linearnya sendiri menggunakan mvnom. Kemudian pada server modelnya sendiri menggunakan mkmv. Sebelum itu kita masukkan file kita terlebih dahulu. Jika sudah seperti ini, maka pencet pada bagian pengaturan, kemudian save at working directory seperti ini. Kemudian copy pada bagian ini, ctlc, kemudian sesuaikan pada nomor 19. Kemudian pada nomor 21 di sini kami memberikan keterangan yang sama, yaitu hanya diganti pada bagian ininya saja, di mana kami menggunakan data ikan tongkol, spesies ikan tongkol dari data 1849. Kemudian lanjut ke bagian 23. Pada bagian ini kita run terlebih dahulu. Untuk bagian 23 menyesuaikan nama file kita, yaitu ikan tongkol uasdinpop.csv. Jika sudah, maka run seperti ini. Kemudian datanya akan muncul di bagian sebelah kanan, yaitu ikan. Maka akan menghasilkan data CSV yang sudah tadi kita masukkan menjadi 4 kolom seperti ini. Selanjutnya kita ke bagian nomor 25, yaitu eksplorasi data, di mana head sendiri ini gunanya untuk menampilkan 6 baris pertama dari data ikan yang dimuat dan memberikan gambaran awal mengenai struktur data.
Jadi kita run terlebih dahulu. Nah, berikut merupakan hasilnya. Kemudian kita run lagi, yaitu semari ikannya. Nah, di sini semari ikan ini memberikan kelasan statistik seperti jumlah, terus nilai rata-rata, standar deviasi, minimum dan maksimum dari variabel yang ada dalam dataset. Kemudian selanjutnya ini ada visualisasi data atau plotting data. Kita run terlebih dahulu. Nah, di sini untuk kode plot ikan pertama akan menghasilkan grafik hasil tangkapan ikan tongkol dari hasil data yang sudah tadi kami taruh, yaitu hasil tangkapan ikan tongkol. Di sini ada hasil gambarnya di sebelah kanan, di mana grafiknya sendiri dari tahun 2018 hingga tahun 2023. Lanjut ke plot kedua. Plot kedua menghasilkan hasil tangkapan ikan tongkol menggunakan histogram dari tahun 2018 hingga tahun 2023. Kemudian selanjutnya kita run pakai bagian nomor 36, di mana parser sendiri berfungsi untuk mengatur tata letak grafik atau layout untuk menampilkan 3 grafik dalam satu kolom secara vertikal. Selanjutnya kita run bagian nomor 39, di mana dari nomor 39 itu menghasilkan grafik hasil tangkapan ikan secara per tahun dari tahun 2018 hingga tahun 2023. Di sini kami beri warna biru. Kemudian selanjutnya yaitu grafik CPUE per tahun. Kita run terlebih dahulu, dan di sini kami beri warna hijau. Fungsi dari membuat grafik dari garis line plot masing-masing CPUE dan CAD sendiri itu adalah menunjukkan hasil CAD per tahun untuk effort, kemudian CAD berdasarkan tahun untuk warna biru. Kita lanjut ke bagian 49, yaitu grafik hubungan antara CPUE dan hasil tangkapan. Kita run terlebih dahulu. Menghasilkan di mana pada gambar ketiga ini menghasilkan warna titik-titik yang berwarna oranye. Fungsinya sendiri itu membuat scatter plot yang menunjukkan hubungan antara hasil tangkapan ikan, CAS, dan CPUE dari tahun dari 2000 hingga 6000. Selanjutnya di sini model regresi linear, yaitu nomor 53. Kita run terlebih dahulu. Kemudian fungsi dari model regresi linear sederhana sendiri itu adalah CPUE adalah variabel dependent dan CAS adalah variabel independent. Kemudian kita run bagian 54, yaitu Abelian model, di mana Abelian menambahkan garis regresi ke scat plot sebelumnya pada bagian CPUE.
garisnya ini yang warna merah pada gambar ketiga. Kemudian selanjutnya kita lanjut ke bagian ringkasan model regresi, yaitu summary model. Kita run terlebih dahulu. Fungsi dari summary model sendiri ini menampilkan ringkasan statistik dari model regresi, termasuk nilai koefisien, error, dan signifikasi. Berikut hasilnya. Ya, selanjutnya kita lanjut ke bagian 59. Sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh codingan dari Ibu Siska, yaitu kita ganti bagian R-nya sesuai dengan spesies yang kita ambil atau kita gunakan. Pada bagian 61 kita run terlebih dahulu. Pada bagian production ini berfungsi untuk menghitung surplus produksi populasi ikan berdasarkan tingkat eksploitasi. Kita run lagi selanjutnya. Dan depth sendiri itu berfungsi untuk mengukur efek kepadatan atau density depends pada stok populasi. Kita lanjut ke bagian R, di mana R ini kita ganti menjadi 0,88 dikarenakan spesies yang kita gunakan adalah ikan tongkol. Pada bagian R sendiri kita ganti menjadi 0,88, di mana di sini kami menggunakan spesies ikan tongkol. Kita ke Google terlebih dahulu untuk mengambil R-nya. Di sini ikan tongkol sendiri nama ilmiahnya yaitu Euonymus avicensis. Kita klik bagian ini. Kita cari bagian R-nya. Di sini priornya itu ada di nilai 0,88. R sendiri ini berfungsi untuk laju pertumbuhan intrinsik populasi. Sedangkan pada bagian BT sendiri dan K-nya sendiri ini kita tidak perlu diganti. Sedangkan BT ini yaitu biomasa pada tahun tertentu. Sedangkan K-nya ini yaitu keterangannya adalah kapasitas dukung lingkungan atau carrying capacity. Sedangkan P sendiri itu adalah parameter elastisitas. Kita run bagian R-nya yaitu di 63. Di sini sudah masuk nilai R-nya, value-nya yaitu 0,88 sesuai dengan R ikan tongkol. Selanjutnya ke bagian nomor 64, yaitu SP, yaitu data equivalent. Kemudian kita lanjut ke bagian selanjutnya, kita run juga, yaitu Fox equivalent. Sudah masuk juga. Lanjut ke bagian 67, kita run juga. Keterangan 67 ini sama seperti parset sebelumnya.
Taran ke bagian 68. Pada bagian 68 ini menghasilkan hasil gambar grafik supply plus production, di mana fungsinya ini membuat grafik garis yang menunjukkan hubungan antara ukuran stok ikan dan supply plus produksi. Lanjut ke bagian selanjutnya. Sekitaran bagian Indonesia. Di sini menampilkan garis linear sendiri. Seperti ini, warna merah dan warna hitam hasilnya. Kemudian kita lanjut ke bagian 72. Pada bagian 72 ini menghasilkan keterangan atau kita menambah keterangan dari garis yang sudah ada sebelumnya, yaitu kita menambahkan keterangan garis warna hitam yaitu ikan, garis ikan atau scaver. Yang kedua itu adalah garis titik dari foxnya sendiri. Lanjut ke bagian selanjutnya. Pada bagian 74 ini, Kitaran menghasilkan hasil grafik dari density dependence, yaitu berfungsi membuat grafik garis yang menunjukkan hubungan antara density dependence dengan stock size. Kita keren lagi. Di sini pada bagian 76 saat Kitaran itu menghasilkan garis fox, yang dimana garis foxnya itu menghasilkan rada miring ke atas gitu, sesuai dengan datasetnya. Kemudian Kitaran bagian 77. Sedangkan bagian 77 sendiri yaitu menghasilkan hasil yang berbeda dengan warna yang berbeda juga. Kemudian selanjutnya kita lanjut ke bagian 79. Kita lanjut aja ke bawah karena itu hanya keterangan aja. Selanjutnya Kitaran kemudian di bagian 82. Terang lagi. Pada bagian 82 ini kita beri keterangan yaitu mengonversi data menjadi metrik atau pastikan struktur data sesuai datanya, misalnya tahun atau case atau CPUE. Seperti ini, karena kita memberi nama datasetnya itu ikan, jadi menyesuaikan sininya namanya ikan, data S matrix, X ininya sininya kolomnya ikan. Sedangkan 85 sendiri ini dimana parameter ini dan variabel sesuai dari data ikan yang kita masukkan datasetnya. Lanjut ke bagian 88. Ini fungsinya sendiri itu untuk menghitung negatif log atau gantilah dengan fungsi yang sesuai. Ya. Kita masukkan ininya sesuai dengan dataset kita, gitu namanya ikan. Ini ikan. Nah, lanjut ke bagian ini. Kitaran. Nah,
Pada bagian ANS sendiri, yaitu di bagian 91, yaitu menghasilkan visualisasi model berdasarkan data yang dimiliki. Di sini menghasilkan 4 data. Yang pertama itu ada gambar atau model data. Kita berikan dulu. Nah, yang pertamanya itu exploit detection dari data set kami dari tahun 2018 hingga tahun 2024. Di sini juga gambar kedua itu yaitu gambar scale CPUE per tahunnya, di mana P-nya itu 1, sedangkan MSY-nya itu menghasilkan nilai 56250. Kemudian gambar ketiga itu yaitu gambar cache atau T per tahunnya. Terus yang terakhir ini ada gambar log residue yaitu dari tahun 2018 hingga tahun 2024. Dan di sini menghasilkan nilai pada bagian ini 1252. Lanjut ke bagian selanjutnya yaitu initial parameter base. Kita run terlebih dahulu. Run lagi. Lanjut ke bagian 98, kita run. Nah, di sini kita run pada bagian fit model using opting atau model fitting, di mana fungsi dari optim sendiri itu menyelesaikan optimasi untuk mencari parameter terbaik pada model, sedangkan superposition model SPM, terus kita cari juga ininya parameter yang dicari mencakup R atau K, binit, dan sigma. Adapun metodenya sendiri ini yaitu BFGS, yaitu metode optimasi menggunakan algoritma BFGS atau Brodin-Fleischer-Goldfarb-Shehon. Dan kita lanjut ke bagian selanjutnya, yaitu menampilkan hasil dari optim. Kita run dulu. Nah, di sini visualisasi dari model hasil optimasi, di mana fungsinya sendiri itu membuat visualisasi model yang telah dioptimalkan termasuk surplus production dan CPUE. Sini menghasilkan minimum, hasil minimumnya itu ada di nilai minus 0,733 sekian, sedangkan iterationnya itu 689 100 iteration gradient. Terus R-nya sendiri ini menghasilkan nilai 0,9777 sekian, K-nya itu 16,7984 sekian, binit sendiri menghasilkan nilai 9,44 sekian, dan sigma-nya sendiri menghasilkan nilai minus 1,500 sekian. Oke, selanjutnya kita run sesuai kita run lagi ya. Sesuai yang sudah dijelaskan oleh Ibu Siska pada bagian selanjutnya hingga ke bawah ini, kita run aja. Di sini juga kita run di run 121 itu kita run untuk menampilkan hasil dari NLM. Nah, di sini sudah keluar hasil dari NLM solutionnya sendiri, bernilai minimumnya itu
keluar dengan nilai minus 0,733 sekian, dan iterationnya sendiri tuh nilainya 2. Kemudian RKB ini dan sigmanya ini tetap sama nilainya. Kita run ke bagian nomor 124, yaitu plot hasil model yang di fit. Di sini tuh hasilnya sendiri itu fungsinya membuat visualisasi model yang telah dioptimalkan termasuk Plus, Production, dan CPUE, di mana true sendiri ini atau adherence true menampilkan root mean squared error atau RMSE, sedangkan plot true sendiri ini untuk mengaktifkan visualisasi superfluous production. Sini berikut hasil grafiknya. Yang pertama, grafik pertama itu ada grafik exploit dispellation. Yang kedua itu ada log residual per tahun. Yang ketiga itu ada cat step per tahun. Yang keempat itu adalah production biomass per tahun. Seharusnya pada bagian biomass ini menghasilkan hasil biomasnya, akan tetapi pada dataset yang telah kami kerjakan ada beberapa yang error dan sudah kita inikan, akan tetapi masih menghasilkan nilai 00E sama ditambah 00. Akan tetapi untuk hasil BMSC ini sendiri itu keluar dengan nilai 9822 sekian, sedangkan MSC ini sendiri itu keluar dengan nilai 13.1180 sekian. Dan gambar kelima itu yaitu scale CPUE per tahunnya dengan MSC bernilai 13.11 sekian. Dan yang terakhir itu ada gambar grafik superfluous pollution dari depletion. Dan yang terakhir yaitu kita menampilkan struktur dari hasil akhirnya. Kita run dulu dan mengeluarkan hasil akhir, di mana nilai MSCN-nya itu kita dapat nilai 13.117763 dengan sedangkan nilai BMSC-nya sendiri itu menghasilkan nilai 982294, sedangkan DMSC-nya itu kita dapat nilai 0,497 dan BL-nya itu juga menghasilkan nilai 3,6893 sekian. Dengan sigma dan RMSC-nya itu kita ada di nilai list of 1 dengan 0,214. Sebelum itu, setelah hasilnya sudah keluar, jangan lupa untuk hasil dari plot atau gambar grafiknya sendiri ini kita simpan dengan cara kita klik bagian export. Kita boleh mengesave dalam bentuk PDF ataupun save image. Sedangkan kelompok kami menggunakan save image sendiri. Nah, kita beri nama yaitu hasil maka jika sudah di-save, maka hasilnya akan muncul di folder yang telah kami simpan seperti ini. Nah, ini hasilnya.
Oke.